Selamat datang di Panduan Item Dota 2. Hari ini kita akan membahas salah satu item yang sering menjadi kunci dalam memenangkan permainan, yaitu Smoke. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Sudah? Mari kita mulai. Apa itu Smoke? Smoke adalah salah satu item penting yang sering digunakan untuk melakukan geng atau menyergap musuh. Item ini memungkinkan tim untuk bergerak tanpa terlihat pada vision musuh. Berikut ini adalah panduan lengkap mengenai Smoke, mulai dari cara kerja hingga hal-hal penting yang harus diketahui ketika menggunakan Smoke. Cara kerja Smoke. Ketika digunakan, Smoke akan membuat semua hero dan kontrol unit di sekitar dalam jarak 1200 menjadi tidak terlihat oleh ward dan creep musuh selama 40 detik dan memberikan movement speed sebesar 15%. Lalu ketika menggunakan skill magic tidak akan membatalkan efek Smoke, akan tetapi musuh masih bisa melihat efek visualnya. Tapi saat kalian melakukan skill fisikal atau hit, maka efek Smoke akan hilang walaupun ketika hitnya miss. Contoh, skill seperti Dagger dari PA atau Swashbuckle dari Pango. Efek Smoke ini akan hilang saat mendekati hero musuh dalam radius 1025 atau ketika kalian mendekat ke arah True Sight Tower maupun Fountain. Dan ingat juga, Smoke tidak akan kebrik jika melewati ilusi hero musuh dan kontrol unitnya. Biasanya pemula akan panik dan nge-skill combo ketika menemui ilusi musuh, padahal tidak kebrik Smoke-nya. Lalu sekarang kalian tidak perlu takut ketinggalan Smoke, karena update terbaru di mana saat hero yang mengaktifkan Smoke, setiap kawan yang mendekat padanya dalam range 300, maka mereka akan mendapatkan efeknya. Apabila kalian full inventory tidak masalah, Smoke bisa digunakan dengan kurir juga. Akan tetapi, jika memakai kurir, kalian harus smoke bersama-sama. Karena jika ada yang ketinggalan, tidak akan bisa mendapatkan efeknya. Item ini dapat dibeli hingga maksimum 3 stok, dengan stok awal 2 dan dibutuhkan 7 menit untuk dapat mengisi ulang satu stoknya. Lanjut, 5 hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan Smoke. Yang pertama, kalian tentukan dulu tujuan gengnya. Dengan rencana yang jelas, kalian bisa memaksimalkan potensi geng dan mendapatkan keuntungan besar ketika war nanti. Jika tujuan kalian ngekill, kalian perlu menentukan siapa target utama untuk dibunuh. Apakah carry atau mid laner musuh yang sedang farming sendirian? Atau mungkin ada support yang selalu terlihat sendirian di map. Kita harus fokus pada hero yang jika kalian bunuh, maka akan memberikan dampak besar pada tim musuh. Kadangkala ketika melakukan Smoke, ada beberapa hero mungkin terlalu tanky yang harus dihindari. Sehingga kalian harus memutar agar tidak bertemu dengan hero-hero tersebut. Selalu komunikasikan target geng dengan jelas kepada rekan satu tim untuk menghindari terjadinya perpecahan target ketika melakukan fighting. Dan apabila jika tujuan kalian adalah mengamankan objektif atau area map sambil melakukan war, maka usahakan bawalah ops dan sentry. Kalian harus mengevaluasi kemungkinan adanya observer ward musuh agar ketika war nanti kalian mendapatkan keuntungan dari vision yang kalian miliki. Sebaiknya hindari area-area yang kemungkinan besar sudah diawasi dan ditempati oleh musuh. Jika kalian tidak mempunyai ward dan masih belum cukup kuat untuk melakukan war. Yang kedua, tentukan komposisi geng saat melakukan Smoke untuk memastikan geng tersebut bisa berhasil. Sebaiknya hindari membawa seluruh anggota tim, apalagi di early game. Karena hal ini dapat menimbulkan kecurigaan pada musuh karena tidak ada satupun dari tim yang show di map. Dan juga hal ini dapat menghalangi rekan satu tim untuk melakukan farming atau push ke arah tower. Terus kalian perlu menentukan hero-hero apa saja yang akan ikut dalam geng. Biasanya kalian butuh minimal satu hero dengan skill disable. Lalu tentukan juga jumlah hero optimal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kill dengan mempertimbangkan skill dan darah musuh. Sehingga
kalian di sini harus memperhitungkan output damage yang dapat diberikan kepada musuh sampai benar-benar mati. Terus ketika kalian ingin melakukan big fight, kalian harus jelas tentang peran masing-masing dalam geng. Siapa yang akan inisiasi duluan, siapa yang akan memberikan burst damage, dan siapa yang akan memberikan support atau backup jika dibutuhkan. Pastikan semua tahu peran masing-masing. Yang paling penting adalah komunikasi. Kalian harus terus berkomunikasi selama proses geng berlangsung. Informasikan jika ada perubahan situasi atau jika ada hero musuh lain yang mendekat, sehingga kalian bisa bereaksi dengan cepat terhadap perubahan itu. Lanjut, ketiga, mengatur timing geng kalian. Pastikan semua skill atau item penting yang dibutuhkan sudah siap digunakan. Jika ada hero yang masih mencari item dan menunggu cooldown skill, kalian bisa menunda geng sampai semuanya siap. Perhatikan momen penting dalam game, misalnya apakah kalian ingin geng sebelum Rosan, atau sebelum push tower, atau saat musuh sedang split push, bahkan ketika ultimate musuh masih cooldown seperti Chrono atau Black Hole. Timing yang tepat ketika smoke dapat memberikan keuntungan strategis yang sangat besar. Hindari melakukan smoke ketika creep wave musuh sedang berada di area wilayah kalian, apalagi sedang memukul tower, karena hal ini dapat memberikan sinyal kepada musuh bahwa tower tersebut tidak di-defense, mungkin mereka lagi smoke nih. Lalu hal krusial yang akan terjadi apabila kalian smoke dan kalah war. Maka musuh akan dengan cepat menghancurkan objektif karena creep mereka dekat dengan tower kalian. Kalian juga bisa memanfaatkan distraksi atau kesalahan musuh untuk melakukan geng. Misalnya, jika ada teamfight di area lain, kalian bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan geng balasan di area yang berbeda. Atau jika ada musuh yang balik dan terlihat offside atau sendirian, kalian bisa segera melakukan geng. Yang keempat adalah mengatur dan mengkoordinasikan geng. Sebelum geng, sebaiknya perlu menentukan siapa saja yang akan ikut dalam smoke dan siapa yang melakukan inisiasi terlebih dahulu, agar tidak terjadinya miskomunikasi. Lalu kalian harus menentukan target geng kalian. Apakah akan menyerang carry, mid laner, atau support musuh. Menargetkan hero yang tepat bisa memberikan dampak besar bagi tim kalian. Dan jangan lupa, pastikan semua skill dan item yang diperlukan sudah siap sebelum melakukan geng. Bisa jadi karena terlalu terburu-buru melakukan geng, core kalian mati karena masih cooldown item BKB, atau ultimate skillnya masih cooldown sehingga warnya menjadi kalah. Dan pastikan juga inisiator utama atau support memiliki detection jika menghadapi hero-hero yang tidak terlihat. Kan tidak enak jika kita melakukan geng, tiba-tiba hero penting musuh hilang begitu saja. Dan pastikan tunggu rekan satu tim yang lebih lambat seperti support atau core yang sedang farm, agar ketika tim fight nanti semuanya sudah ready. Dan jangan lupa untuk berkomunikasi. Tetaplah berkomunikasi tentang pergerakan musuh, kondisi tim, dan perubahan situasi. Jika ada hero musuh yang tiba-tiba muncul, kalian harus bisa bereaksi dengan cepat dan mengubah rencana jika diperlukan. Yang terakhir, tentukan tempat memulai lokasi smoke dan memilih rute geng yang tepat. Selalu pertimbangkan untuk menggunakan smoke di dekat tower sendiri atau di area aman yang kira-kira tidak memiliki vision musuh untuk meminimalkan risiko tim musuh melihat smoke kalian. Jika tidak mempunyai vision di suatu area, usahakan membawa ward ketika ingin menaiki high ground musuh agar dapat memperhatikan pergerakan musuh di sekitar situ. Dan bisa juga kalian pergi ke arah vision kalian yang sedang ditempati oleh musuh, sehingga dapat melakukan inisiasi war dengan efektif dan efisien. Itulah pembahasan mengenai smoke di Dota 2. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian dalam bermain di Dota 2. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, silakan kirim di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.